Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk ayah bunda bisa menemani putra-putrinya dalam proses belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita bunyikan Yayel Al-Firdaus. Al-Firdaus, siap. Nah, sebelum kita mulai, siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah sudah disiapkan? Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab di pelajaran kelima, yaitu Ad-Darsul Khamis. Nah, silahkan dibuka buku bahasa Arabnya di halaman 52. Kali ini kita akan belajar tentang huruf jar menggunakan kata tanya, hal dengan jawaban na'am atau iya. Nah, mengingat pada pelajaran sebelumnya, apa itu huruf jar? Huruf jar adalah kata yang menerangkan keterangan untuk bersandar pada benda. Maksudnya adalah huruf jar ini ciri-cirinya kata benda dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada huruf jar itu sudah pasti tentu kata benda. Dan kemudian kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, di sini di pelajaran kelima kita mempelajari kata tanya satu mufradat, yaitu hal, yang artinya apakah. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai, untuk mempelajari terlebih lanjut tentang bahasa Arab, kita harus memahami tentang mufradat atau kosakatanya. Di sini Ustadzah mempunyai 10 mufradat dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu ada baitun. Apa itu baitun? Baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Yang kedua ada madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Madrasatun artinya sekolah. Kemudian yang ketiga ada faslun. Faslun artinya kelas. Faslun artinya kelas. Kemudian ada maksofun. Maksofun artinya kantin. Maksofun artinya kantin. Kemudian yang kelima ada masjidun. Masjidun itu artinya masjid. Kemudian selanjutnya ada sukun. Sukun artinya pasar. Sukun artinya pasar. Kemudian ada mal'abun. Mal'abun artinya lapangan. Mal'abun artinya lapangan. Kemudian ada bustanun. Bustanun artinya taman. Bustanun artinya taman. Kemudian ada maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Maktabatun artinya perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada syari'un. Syari'un artinya jalan raya. Syari'un artinya jalan raya. Next, kemudian Ustadzah memberikan pada tabel di sini ada kata kerja yang digunakan dalam kalimat tanya. Yang pertama ada yadhabu. Yadhabu artinya dia pergi. Yadhabu artinya dia pergi. Yang kedua menggunakan yarji'u. Yarji'u artinya dia pulang. Yarji'u artinya dia pulang. Kemudian yang ketiga ada yadkhulu. Yadkhulu artinya dia masuk. Misalkan masuk kelas atau masuk kantor. Kemudian yang terakhir ada yakhruju. Yakhruju artinya dia keluar. Kemudian di sini Ustadzah memberikan contoh kalimat tanya menggunakan hal dan na'am. Kata tanyanya itu menggunakan hal, yang artinya apakah. Dan kemudian jawabnya dengan na'am, yaitu iya. Ketika ada pertanyaan hal, maka jawabannya bisa ada dua, bisa na'am, iya, atau la, tidak. Nah, di sini Ustadzah memberikan contoh, ada gambar madrasah, sekolah. Nah, di sini memberikan pertanyaan, hal tarji'u minal madrasati. Hal artinya apakah, tarji'u kamu pulang, minal madrasati dari sekolah, minal madrasati. Min itu huruf jar. Nah, madrasah itu
kata benda. Ketika huruf jar ketemu dengan kata benda maka menjadi minal madrasati, maka belakangnya menjadi kasroh. Nah, di sini dengan pertanyaan apakah kamu pulang dari sekolah, maka jawabannya na'am, karena di sini ada gambar memang benar-benar dia pulang dari sekolah. Na'am arji'u minal madrasati. Ya, saya pulang dari sekolah. Kenapa jawabannya saya? Tadi kan dengan pertanyaan apakah kamu? Kalau ditanya kamu maka jawabannya saya. Na'am arji'u minal madrasati. Apakah dari sini sudah bisa dipahami? Next, kemudian ada gambar yang kedua. Gambar ada seseorang di pasar tradisional. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dia pergi ke pasar? Hal yadhabu ila suqi. Hal yadhabu ila suqi. Hal artinya apakah, yadhabu itu dia pergi, ila suqi ke pasar. Jadi kalau digabung maka apakah dia pergi ke pasar? Karena di sini gambarnya memang seseorang itu pergi ke pasar, maka jawabannya na'am atau iya. Na'am yadhabu ila suqi. Iya, dia pergi ke pasar. Kemudian yang terakhir ada contoh gambar di kelas yang bahasa Arabnya itu faslun. Nah, di sini ada contoh kata tanya, hal yadkhulu Ahmadu fil fasli. Hal yadkhulu Ahmad fil fasli. Nah, di sini artinya hal itu apakah, yadkhulu itu artinya masuk. Nah, di sini karena menggunakan kata nama orang, menggunakan nama Ahmad, maka pakainya menggunakan kata ganti ya, yaitu yadhabu yang artinya dia. Nah, hal yadhabu Ahmad fil fasli. Apakah Ahmad masuk di dalam kelas? Nah, karena di sini gambarnya iya atau benar, maka na'am yadkhulu Ahmad fil fasli. Na'am yadkhulu Ahmad fil fasli. Ya, Ahmad masuk di dalam kelas. Nah, di sini huruf jarnya itu menggunakan kata fi yang artinya di dalam, dan kemudian fasli itu kata benda. Ketika huruf jar bertemu dengan kata benda maka menjadi kasroh, makanya menjadi fasli. Apakah dari sini bisa dipahami? Pesan Ustadzah, selalu gunakan masker ketika keluar rumah dan rajin-rajin cuci tangan, kemudian selalu jaga jarak. Nah, sekian dari Ustadzah. Jangan lupa pada pelajaran kelima ini difahami, diulangi lagi. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ustadzah. Sekian, semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Hadza kulli syai'in wa syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.